Dok, akhir-akhir ini pasien muda banyak banget ya yang datang dengan keluhan yang sama. Mereka pada bilang, dok saya gampang capek, padahal usianya masih 20 sampai 30 tahunan. Iya ya. Dan yang menarik, mereka itu merasa itu adalah hal yang normal, padahal belum tentu nih. Jadi capek di usia muda itu sebenarnya wajar nggak sih dok? Wajar kalau ada penyebab yang jelas. Tapi kalau misalnya gejalanya itu sudah dirasakan dalam waktu yang cukup lama, terus-menerus, tanpa ada sebab atau aktivitas berat yang jelas, itu tentunya perlu dievaluasi lagi nih penyebab rasa capeknya itu apa. Nah biasanya saya tanya soal pola tidur dulu, dan hampir semua jawabannya tidur lewat tengah malam. Itu juga kekurangan jam tidur itu juga merupakan salah satu penyebab dari kelelahan itu sendiri ya. Jadi tubuh kita ini secara fisiologis butuh sekitar 7 sampai 9 jam tidur yang berkualitas untuk recovery. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan, tentunya bisa salah satunya adalah mengganggu metabolisme dari tubuh sehingga tubuh itu bisa terasa gampang capek. Jadi kadang merasa udah tidur cukup juga tapi kurang baik gitu kualitasnya ya, itu juga membuat tubuh ini jadi nggak benar-benar dalam kondisi istirahat. Kadang mereka bilang, tapi saya kan masih muda, kuat begadang. Nah, masih muda itu bukan berarti kebal atau akan penyakit ya. Justru kebiasaan buruk seperti sering begadang itu takutnya nanti akan berefek dalam beberapa tahun kemudian atau ketika sudah mencapai usia tua. Gitu. Selain tidur, sering juga kita temukan anemia ya dok? Betul, jadi anemia juga bisa menjadi penyebab dari kelelahan itu sendiri ya. Dimana anemia itu kan merupakan kadar hemoglobin yang rendah dalam darah. Nah, sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh itu juga berkurang. Sehingga nanti akan terasa nih timbul gejala-gejala seperti mudah lelah atau gampang pusing, seperti itu. Dan banyak yang nggak sadar karena gejalanya mirip capek biasa ya. Betul, jadi itulah pentingnya kita untuk melakukan medical check up. Salah satunya adalah pemeriksaan darah rutin. Di sana ada pemeriksaan hemoglobin atau HB. Apalagi kalau misalnya keluhannya itu sudah dirasakan, keluhan lelahnya ini lebih dari 2 minggu. Nah, menjadi catatan juga bahwa apalagi kalau untuk usia remaja pada wanita, khususnya di Indonesia ini kan angka anemia pada remaja wanita dan juga ibu hamil tuh masih tinggi. Jadi penting nih untuk dilakukan pengecekan screening dari kadar HB itu sendiri dengan tujuan bisa diketahui lebih dini apakah ada faktor resiko anemianya atau tidak untuk di masa depan gitu. Sehingga bisa mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi baik di masa depan, baik pada saat remaja wanita tersebut mengalami kehamilan, atau juga supaya bisa menghindari komplikasi yang mungkin ke janin ya, yang misalnya kalau misalnya ibu hamil mengalami anemia tentunya akan berefek juga kepada janin, misalnya berat bayi lahirnya rendah, berat badan lahirnya rendah, atau misalnya terjadinya untuk mengurangi resiko stunting gitu di masa depan. Saya juga sering tanya, sehari minum berapa gelas? Banyak yang jawab cuma 2 sampai 3 gelas. Nah, itu juga suatu kebiasaan yang buruk ya, kurang minum. Itu juga bisa berefek pada nantinya takutnya terjadi dehidrasi nih. Jadi dehidrasi itu bisa bikin konsentrasi kita jadi turun, gampang capek juga. Nah, untuk secara idealnya dalam satu hari itu kita dianjurkan untuk minum kurang lebih untuk dewasa ya, 8 hingga 9 gelas dalam sehari. Jadi bukan cuma kurang makan ya, tapi kurang minum juga bisa bikin drop. Betul. Nah, sekarang juga banyak yang kerja dengan tekanan tinggi. Bener nih, jadi stres atau misalnya tingkat burnout yang tinggi itu juga bisa menyebabkan salah satunya hormon stres ya, atau kita kenal dengan hormon kortisol itu bisa meningkat dalam tubuh. Nah, tubuh juga seperti menjadi dalam mode siaga nih terus menerus. Nah, ini yang bikin tubuh kita tuh jadi susah tidur atau misalnya gampang capek dan bahkan muncul gejala-gejala yang sudah mengenai ke fisik ya, yaitu seperti nyeri otot. Menariknya, beberapa pasien bilang walaupun libur tetap nggak seger. Nah, itu udah tanda-tanda tuh bahwa kelelahannya bukan hanya fisik tapi juga mungkin dari segi mental. Kadang pasien capek disertai pegel leher, bahu, pinggang. Nah, ini juga hal yang penting ya. Jadi postur kerja yang buruk atau misalnya kebiasaan yang buruk seperti duduk terlalu lama atau misalnya kurang gerak itu juga ternyata bisa bikin otot-otot dalam tubuh kita ini tegang sehingga
badan ini terasa lebih berat dan lebih terasa gampang lelah lah gitu. Jadi capek itu nggak selalu dari dalam ya, bisa dari sistem otot juga. Nah, tepat banget nih. Jadi ketidakseimbangan otot, kurangnya fleksibilitas, atau kelemahan otot itu bisa bikin energi kita cepat habis. Nah, inilah yang membuat kita jadi gampang lelah dan juga mungkin bisa terasa lebih nyeri lah gitu. Kalau sudah disertai pegal kronis atau nyeri yang nggak hilang, itu masuk ranah fisioterapi ya dok? Nah benar, jadi fisioterapi itu membantu memperbaiki postur, menguatkan otot yang lemah, dan juga mengurangi keluhan nyerinya tadi. Nah tapi kalau keluhannya ini sudah misalnya kompleks, berkaitan dengan fungsi gerak, dan juga menurunkan quality of life, tentunya bisa juga dikolaborasikan fisioterapi juga dengan dokter rehab medik supaya bisa dilakukan penilaian atau asesmen yang menyeluruh. Jadi pendekatannya bukan cuma obat, tapi juga perbaikan fungsi tubuh ya? Betul, karena tujuan akhir kita ini kan bukan cuman hanya menghilangkan rasa capeknya ya, tapi juga agar tubuh ini bisa bergerak dan berfungsi kembali secara optimal. Berarti kalau masih muda tapi sering capek, jangan langsung anggap normal ya dok? Benar. Jadi dengerin sinyal tubuh kita. Bisa jadi faktor-faktor tadi seperti kurang tidur, anemia, atau dehidrasi, atau burnout, tingkat stres yang tinggi, bahkan postur tubuh yang kurang baik ya, kebiasaan yang kurang baik, tidak ergonomis itu bisa nyebabin kelelahan, mudah capek itu sendiri. Nah, jadi kalau kamu merasa sering capek tanpa ada sebab yang jelas, itu tolong jangan diabaikan ya. Mulai dari perbaiki pola hidupnya, pola makannya, dan juga postur tubuh dan lain-lain itu tentunya harus kita perhatikan juga. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan semua upaya itu tapi keluhannya masih menetap, jangan ragu lagi nih untuk periksa. Atau kalau misalkan lagi ngerasa drop, juga bisa banget dibantu dengan infus vitamin, imun booster salah satunya bisa di Cura Medica. Karena semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat pula fungsi tubuh kita kembali secara optimal gitu.